Baik anak didik, kita lanjutkan pelajaran kita mengenai transformasi geometri, oke? Transformasi geometri terdiri atas 5, yaitu translasi pergeseran, refleksi pencerminan, rotasi perputaran, dilatasi perkalian, dan transformasi matriks. Oke, yang pertama kita bahas dulu yaitu translasi atau pergeseran. Jadi kalau dia translasi, jika dia satu kali ditranslasikan, maka rumusnya menjadi X aksen Y aksen sama dengan XY tambah AB sama dengan X tambah A, Y tambah B. Itulah dia. Nah, gimana Bu jika dia dua kali ditranslasikan? Misalnya AX Y sama dengan ini translasi pertama, kemudian ditranslasikan lagi ke T2. Maka dia menjadi, kalau dia kan translasi kedua berarti kita tambahi aksennya, berarti menjadi X tambah, ini menjadi tambah CD. Itu dia. Ini jika dua kali ditranslasi ya, maka X tambah A tambah C. Nih tambah C lagi. Kemudian Y tambah B tambah D. Inilah dia. Jadi inilah dia yang translasi pertama, translasi yang kedua. Itu dia. Kemudian bagaimana jika dia translasi kurva? Nah, kalau dia translasi kurva, yang pertama yaitu persamaan kurva yang ditranslasikan memuat variabel X dan Y. Kemudian harus memuat variabel X dan Y ya. Kemudian tentukan hasil translasinya. Kemudian substitusikan persamaan X dan persamaan Y. Itu dia. Oke, kita lanjut ke contoh. Baik, perhatikan contoh berikut. Tentukan hasil translasinya. Kita lihat yang A. Berarti ini kan cuman sekali aja translasinya kan, maka menjadi berarti A aksen sama dengan aksen Y aksen sama dengan X tambah 4. Ini kan rumusnya tadi. Ini X Y, berarti yang sesuai dengan dia. Y tambah minus 2. Maka menjadi berapa ini? Maka X-nya berapa tadi? 2 kan? 2 tambah 4, kemudian minus 3 tambah minus 2. Maka menjadi 2 tambah 4 adalah 6, minus 3 tambah negatif 2, berarti menjadi minus 5. Maka titik si A setelah ditranslasikan adalah 6, minus 5. Oke, kita lanjut yang B. Yang B, 2 kali translasikan, maka B aksen sama dengan X tambah 2 tambah 6. Ini dia. 2, 6. Translasi pertama, translasi kedua. Kemudian Y tambah 4 kurang 2. Ini dia. Tambah negatif 2. Maka sama dengan X-nya tadi adalah minus 3. Y-nya adalah 4. Tambah 2 tambah 6. Tambah 4. Negatif jumpa positif jumpa negatif adalah negatif 2. Maka menjadi sama dengan negatif 3 tambah 2 adalah negatif 1, tambah 6 adalah 5. Kemudian 4 tambah 4 adalah 8, 8 kurang 2 adalah 6. Maka titik B setelah 2 kali ditranslasikan, adalah 5,6. Perhatikan ya, jika dia sekali transaksi berarti 1, jika dia 2 kali transaksi berarti 2 tandanya. Oke, kita lanjut contoh yang kedua. Baik, kita lanjut contoh yang kedua, yaitu lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 4. Ditranslasikan oleh T sama dengan minus 1, 3. Tentukan hasil translasi lingkaran tersebut. Oke, ini sudah dalam rumus translasi kurva. Yang pertama yaitu persamaan kurva ditranslasikan memuat X dan Y. Berarti kita cari dulu nilai si X, Y-nya. Maka rumusnya yaitu X, Y aksen sama dengan X, Y, karena X, Y-nya kan tidak diketahui. Ini yang mau kita cari, X, Y-nya ini. Kemudian tambah negatif 1, translasinya tambah 3. Maka menjadi X positif jumpa negatif adalah negatif 1, Y tambah 3. Oke, kita cari. Maka untuk X aksen sama dengan X kurang 1. Oke, kita kan mau cari nilai si X. Maka apa yang terus lakukan? Perpindahan tempat. Maka X sama dengan S aksen tambah 1. Ini dia. Kemudian untuk Y aksen sama dengan Y tambah
3. Perpindahan tempat. Karena kita mau cari si Y. Y sama dengan Y aksen tambah, kurang 3. Inilah dia. Oke, sudah dapat XY-nya. Maka kita masukkan ke persamaan kurvanya. X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 4. Nilai si X tadi yaitu X aksen tambah 1. Kemudian tambah Y-nya. Tambah 3. Kurang 3. Sama dengan 4. Maka menjadi, ini kan sudah tahu ya kalian cara mengalikannya. Baik, ini hasil perkaliannya. Setelah dikuadratkan, maka menjadi X, kita satukan dulu, tambah Y aksen kuadrat tambah 2X aksen kurang 6Y aksen. Oke, kita satukan semua yang tidak ada variabelnya. Tambah 1 tambah 9. Pindah ruas, kurang 4 sama dengan 0. Maka menjadi S aksen kuadrat tambah Y aksen kuadrat tambah 2S aksen 6Y aksen. 1 tambah 9 adalah 10. 10 kurang 4 adalah 6. Maka tambah 6 sama dengan 0. Maka dia, inilah hasil translasi lingkaran. Oke, kita lanjut contoh yang ketiga. Baik, kita lanjutkan contoh yang ketiga, yaitu garis G 4X tambah 3Y kurang 12 sama dengan 0. Ditranslasikan oleh T1. Kemudian dilanjutkan lagi translasinya T2 sama dengan 4 minus 3. Tentukan hasil translasi garis G. Oke, sama seperti tadi. Jika dua kali translasi, maka S aksen Y aksen. Double aksen ini ya. Maka sama dengan X. Translasi pertama negatif 3 kan. Kita buat aja langsung ya, negatif 3. Kemudian tambah translasi kedua 4. Kemudian lanjut Y. Translasi pertama Y-nya 2 tambah 2. Translasi kedua yaitu minus 3. Langsung saja kita buat kurang 3 biar tidak bingung. Oke. Maka menjadi X negatif 3 tambah 4. Berarti tambah 1. Kemudian Y. Y 2 dikurang 3 adalah negatif 1. Maka menjadi hasil translasi double absennya yaitu X tambah 1. Kemudian Y double absen Y kurang 1. Maka kita pindahkan sama seperti ini tadi. Maka menjadi X sama dengan X double absen kurang 1. Oke, yang berubah di sini ya tandanya. Kemudian Y sama dengan Y double absen tambah 1. Ini dia. Oke, karena sudah dapat nilai X, Y-nya, maka kita masukkan ke persamaan kurvanya. Maka 4X tambah 3Y kurang 12 sama dengan 0. Maka 4, nilai si X-nya tadi adalah X double absen kurang 1 tambah 3 kali Y double absen tambah 1 kurang 12 sama dengan 0. Maka 4 kali ini 4X double absen kurang 4 tambah 3Y double absen tambah 3 kurang 12 sama dengan 0. Oke, kita satukan dulu yang ada variabelnya. 4X absen double absen tambah 3Y double absen kurang 4 tambah 3 kurang 12 sama dengan 0. Maka 4 absen double absen tambah 3Y double absen. Negatif 3 tambah negatif 4 tambah 3 adalah negatif 1. Negatif 1 kurang 12, berarti utangmu adalah 13 sama dengan 0. Maka hasil translasi garis G adalah 4X double absen tambah 3Y double absen kurang 13.